Seharusnya sore itu menjadi sore yang tenang, sore yang sederhana. Saat aku duduk di ruang tamu sambil menata cucian kering dan menikmati semilir angin dari jendela. Hari itu tidak ada yang spesial. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah hanya karena satu getaran kecil dari sebuah ponsel. Ponsel itu milik Rafa, suamiku selama 3 tahun. Biasanya ia selalu meletakkannya di meja kerja di kamar. Tapi hari itu, entah kenapa, ia meninggalkannya di ruang tamu. Mungkin karena tergesa ke kantor. Mungkin karena ia pikir aku tidak akan menyentuhnya. Dan memang tidak pernah ada alasan bagiku untuk menyentuh ponselnya selama ini. Kami saling percaya. Atau, aku kira begitu. Getaran kecil itu pertama kali terdengar saat aku sedang melipat handuk. Getaran kedua datang saat aku menata kemeja Rafa. Getaran ketiga membuatku mengernyit. 3 kali berturut-turut, gumamku. Aku menoleh. Nama yang muncul di layar. Dinda, adikmu. Aku terdiam. Panggilan dari adik iparku? Jam segini? Kupikir mungkin ada hal mendesak. Mungkin ia ingin bertanya sesuatu soal kuliah, atau butuh bantuan soal ibunya, atau hanya ingin sekadar ngobrol. Dinda memang dekat dengan Rafa sejak dulu. Mereka bertiga bersaudara. Dan Rafa adalah anak laki-laki satu-satunya, sehingga ia menjadi tempat bergantung adik-adiknya sejak ayah mereka meninggal. Tapi, panggilan ini terasa aneh. Biasanya Dinda tidak menelepon sesering itu. Biasanya dia menghubungiku dulu lewat chat kalau ada sesuatu. Dan biasanya, Rafa akan memberitahuku. Namun hari ini tidak. Ponsel itu terus bergetar, terus memanggil, seolah memaksa untuk diangkat. Aku menelan ludah. Tidak apa-apa kan? Kalau aku cuma lihat siapa yang telepon. Aku menyentuh layar. Tidak berniat membuka pesan. Tidak berniat mengulik privasi siapapun. Hanya ingin menghilangkan bunyinya. Namun saat jari telunjukku menyentuh tombol silent, tiba-tiba layar bergeser ke menu lain. Log panggilan. Aku terkejut. Tidak bermaksud membukanya. Tapi layar sudah terlanjur menampilkan daftar panggilan. Awalnya aku tidak mau membaca. Tapi mataku terpaku pada satu hal. Nama yang sama. Dinda. Berkali-kali. Panggilan masuk. Panggilan keluar. Di awal aku masih bisa menenangkan diri. Mungkin Dinda sedang butuh bantuan. Mungkin mereka lagi diskusi sesuatu yang penting. Namun saat aku scroll ke bawah, dadaku terasa seperti dipukul. 23 panggilan dari Dinda hanya dalam waktu 4 hari. Sebagian besar terjadi tengah malam. Pukul 00.47. Pukul 1.15. Pukul 1.58. Pukul 2.40. Pukul 3.10. Detak jantungku berubah ritme. Seperti berlari tanpa tujuan. Apa yang dibicarakan mereka tengah malam? Kenapa aku tidak tahu? Kenapa Dinda tidak bilang padaku? Kupaksakan pikiran positif. Mungkin Dinda mengalami masalah pribadi. Mungkin ia butuh kakaknya. Mereka memang sangat dekat sejak kecil. Tapi tetap saja, angka dan waktu itu menimbulkan pertanyaan yang membuat hatiku tidak tenang. Lalu mataku menangkap satu hal lagi. Panggilan terpanjang. 1 jam 12 menit. Waktunya pukul 2.13 pagi. Aku langsung tercekat. Malam itu, Rafa memang bangun dari tempat tidur. Ia bilang sedang tidak bisa tidur. Ia bilang ingin minum dan menonton TV sebentar. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Aku hanya membalik badan dan melanjutkan tidur. Tapi ternyata ia tidak ke ruang tamu. Ia tidak menonton TV. Ia menerima telepon dari adiknya. Selama lebih dari 1 jam. Sementara aku tidur lelap di kamar kami. Aku menutup mulutku, mencoba meredakan napas yang mulai tersengal. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu bahkan belum sempat selesai di kepalaku ketika pintu depan terbuka. Aku tersentak. Ponsel hampir jatuh dari tanganku. Rafa pulang. Lebih cepat dari biasanya. Sayang? Panggilnya dari pintu sambil melepas sepatu. Kamu di rumah? Aku tidak bisa menjawab.
Aku hanya berdiri terpaku. Ponsel di tanganku masih menampilkan log panggilan itu. Saat Rafa masuk ruang tamu, ia tersenyum. Senyum yang biasanya membuatku merasa aman. Tapi kali ini, senyum itu menghilang begitu saja saat ia melihat ponselnya di tanganku. Ekspresinya berubah. Tidak marah, tidak kesal, tapi panik. Kenapa kamu pegang ponsel aku? Suaranya meninggi sedikit, seperti mencoba menutupi guncangan. Aku menelan ludah. Aku cuma mau berhentiin getaran. Dinda telepon barusan. Rafa berjalan mendekat. Gerakannya cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang biasanya tenang. Oh! Ia mencoba tersenyum. Tapi matanya tidak tersenyum. Kamu lihat apa saja? Tanyanya pelan. Namun nada suaranya seperti sedang menguji. Aku memilih jujur. Aku lihat log panggilannya. Wajah Rafa mengencang. Otot rahangnya bergerak. Sayang, kamu salah paham. Belum sempat ia melanjutkan kalimat itu. Ponsel bergetar lagi di tanganku. Satu pesan masuk. Dari Dinda. Dan isi pesannya membuat seluruh tubuhku membeku. Kak, aku butuh bicara. Tolong jangan bilang Kak Aira. Aku perlahan mengangkat kepala. Mata Rafa menatap pesanku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat sesuatu di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan dan rahasia besar yang berusaha ia sembunyikan dariku. Setelah membaca pesan pendek dari Dinda, pesan yang menegaskan bahwa aku memang sedang dikecualikan dari sesuatu, rasanya dunia di sekitarku mendadak mengecil. Suara kipas angin, suara burung yang biasanya terdengar dari luar jendela, bahkan langkah kaki Rafa, semuanya terdengar jauh dan terdistorsi, seakan aku sedang tenggelam dalam air. Aku menatap suamiku lama. Ia berdiri di depanku, diam, menatap ponselnya sendiri seolah benda itu bisa meledak kapan saja. Rafa, suaraku bergetar. Kenapa Dinda bilang, jangan bilang Kak Aira? Rafa menghela napas panjang. Napas yang bukan napas orang yang bingung, tapi napas orang yang ketahuan sesuatu. Kamu salah paham, katanya. Aku tersenyum kecut. Kata itu lagi. Salah paham. Kata yang paling sering dipakai seseorang ketika mereka ingin menutup sesuatu. Aku cuma lihat log panggilanmu, kataku pelan. Aku nggak buka chat, nggak cek foto, apapun. Tapi aku lihat satu hal yang nggak bisa aku abaikan. Dinda menelepon kamu tengah malam. Berkali-kali. Rafa langsung berjalan ke dapur. Gerakan cepatnya menunjukkan ia ingin menghindari pandangan mataku. Aku mengikutinya. Rafa, panggilku. Kamu bisa jelasin sekarang? Ia diam beberapa detik sebelum menjawab. Aku cuma bantu dia. Katanya akhirnya. Dinda lagi ada masalah. Masalah apa sampai harus telepon jam 2 pagi? Sampai 1 jam lebih? Dan kamu nggak cerita apa-apa sama aku? Rafa mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Seolah dengan minum ia bisa menunda jawabannya. Tidak semua hal harus kamu tahu sekarang, jawabnya. Aku terdiam. Tidak semua hal harus aku tahu? Itu jawaban pasangan. Atau jawaban seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu? Aku menarik napas panjang. Rafa, aku istrimu. Apapun masalahnya, aku harusnya tahu. Ia meletakkan gelasnya sedikit keras di meja, membuatku tersentak. Justru karena kamu istri aku, katanya pelan tapi tajam. Aku nggak mau kamu ikut stres. Aku menatap matanya. Tatapannya menghindar. Jadi kamu stres dengan Dinda? Tanyaku. Rafa langsung mendengus. Ini bukan soal itu, Aira. Terus ini soal apa? Nada suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Rafa memijit pelipisnya. Lalu menatapku seolah aku adalah orang yang sedang membuat masalah. Dinda lagi sensitif. Aye. Dia lagi banyak pikiran. Dia butuh seseorang buat cerita. Dan dia lebih nyaman cerita sama aku. Kata-kata itu menampar batinku. Lebih nyaman sama kamu daripada sama aku. Suaraku melemah. Rafa menatapku sejenak. Lalu menjawab. Ya?
Karena kamu gampang panik. Aku terdiam. Hening panjang mengisi ruang dapur. Jadi, sepanjang ini, Dinda memilih suaminya sendiri sebagai tempat ia curhat? Dan Rafa membiarkan itu tanpa memberitahu aku? Tanpa sekalipun mencoba mengajak aku ikut membantu? Aku nggak panik, Rafa. Aku cuma bingung. Kataku pelan. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kalau memang Dinda lagi ada masalah besar, kenapa aku tidak dilibatkan? Rafa memalingkan wajah ke arah jendela. Aku janji akan cerita nanti. Tapi sekarang, jangan bahas ini dulu. Aku melipat tangan di dadaku. Nanti itu kapan? Besok? Minggu depan? Atau saat rahasianya sudah nggak bisa ditutup lagi? Rafa menatapku tajam. Jangan bikin masalah dari sesuatu yang bukan masalah. Aku tertawa pelan. Bukan masalah? Rafa, kamu dapat 27 panggilan tengah malam dari adikmu sendiri. Kamu ngomong sama dia lebih dari 1 jam. Dan dia pesan kamu supaya jangan bilang ke aku. Apa bagian dari itu yang bukan masalah? Rafa membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Ia hanya mengetukkan jarinya di meja. Kebiasaan kecilnya setiap kali ia gelisah. Dan itu menegaskan satu hal. Dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mundur beberapa langkah, lalu mengambil napas dalam. Oke, kataku lirih. Kalau kamu nggak mau jelasin, aku nggak bisa memaksa. Rafa tampak sedikit lega. Namun lega itu hanya berlangsung 3 detik. Karena aku melanjutkan. Tapi aku akan bicara dengan Dinda langsung. Rafa langsung berubah. Air mukanya mengeras. Jangan. Nada suaranya rendah dan sangat tegas. Aku merinding. Kenapa jangan? Karena kamu nggak ngerti kondisinya. Jawab Rafa cepat. Kondisi apa? Masalah apa? Kenapa aku nggak bisa tahu? Rafa menatapku dalam, seolah ingin menahan sesuatu agar tidak keluar dari mulutnya. Pokoknya jangan, Aira. Ia mengangkat tangannya, seolah memberi peringatan. Jangan hubungi dia. Jangan tanya apapun. Sekarang aku resmi tidak mengerti apapun. Tapi justru karena itu, aku makin yakin ada hal besar yang ia tutupi. Aku melangkah mendekatinya. Rafa, bisikku. Apa kamu pikir aku ini orang luar? Ia terdiam. Matanya berubah. Tidak lembut seperti biasanya, tapi datar. Seolah ia sedang menimbang apakah akan berkata jujur atau berbohong. Lalu ia menjawab, bukan begitu. Cuma, ada hal yang lebih baik kamu tidak tahu. Hatiku jatuh. Bukan hanya patah, tapi terjun bebas. Malam itu Rafa bilang ingin istirahat lebih cepat. Ia masuk kamar, mematikan lampu, dan tidak bicara lagi. Aku duduk sendirian di sofa ruang tamu. Gelap, sepi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Aku memegang ponselku. Kutatap layar ponsel Rafa yang kini sudah ia bawa masuk kamar. Dan pikiranku terus berputar. Apa sebenarnya yang Dinda sembunyikan? Masalah keluarga seperti apa yang tidak boleh aku tahu? Dan, yang paling menusuk, mengapa Rafa terlihat begitu panik ketika ku tahu panggilan itu? Lalu, tepat saat aku hendak mematikan lampu ruang tamu, ponselku bergetar. 1 pesan masuk. Dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku mengenal polanya. Dinda. Pesannya hanya 1 kalimat. Mbak, jangan tanya kakak soal telepon itu. Demi kebaikan Mbak sendiri. Aku membeku. Demi kebaikan. Siapa? Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Rafa. Aku merasa ketakutan. Malam itu, setelah pesan dari Dinda masuk, aku duduk lama di ruang tamu tanpa bergerak. Pesan itu pendek, terlalu pendek, tapi justru itulah yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Mbak, jangan tanya kakak soal telepon itu. Demi kebaikan Mbak sendiri. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Apa maksudnya? Demi kebaikan Mbak sendiri? Apa yang akan terjadi kalau aku bertanya? Apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan? Rafa sudah tidur di kamar. Orang yang seharusnya paling bisa kubagi cerita, kini justru menjadi sumber kecemasan.
Ia tidak marah, tidak membentak, tidak meledak. Tapi ketenangannya justru lebih menyeramkan daripada teriakan. Ia tidur seperti tidak ada yang terjadi. Sementara aku duduk di sofa, memikirkan puluhan skenario yang mungkin. Sekitar jam 11 malam, aku akhirnya berdiri dan masuk ke kamar. Rafa tidur memunggungiku. Nafasnya teratur. Lampu kecil di sampingnya masih menyala. Ia tidak menutup tirai tempat tidur seperti biasanya, seolah ia menjaga jaraknya dariku. Aku memeluk lutut di tepi ranjang, memandang punggungnya. Rafa, bisikku pelan. Tidak ada jawaban. Kalau benar Dinda lagi ada masalah, kenapa aku nggak boleh tahu? Tetap hening. Aku menarik selimut ke bahuku dan mencoba tidur, tapi setiap kali mataku terpejam, pikiranku menampilkan kembali log panggilan itu. Hampir 30 panggilan. Tengah malam. Durasi panjang. Dan pesan Dinda yang jelas-jelas melarangku bertanya. Aku terbangun beberapa kali. Rafa tidak bergerak. Seperti batu. Terlalu diam. Sampai akhirnya, sekitar pukul 2 lewat, aku mendengar suara kecil. Getaran. Dari ponsel Rafa. Namun ia tidak bangun. Aku memicingkan mata. Ponsel itu terletak di meja sampingnya. Layarnya menyala sebentar. Nama pengirim. Dinda. Dadaku langsung berdebar. Aku tidak menyentuh ponselnya. Aku hanya menatap layar yang padam kembali. Beberapa detik kemudian, getaran kedua muncul. Lalu ketiga. Rafa tetap tidak bangun. Atau, pura-pura tidak bangun? Aku menelan ludah. Perasaanku tidak enak. Sangat tidak enak. Dan saat getaran keempat muncul, Rafa tiba-tiba menggerakkan tangannya, mengambil ponselnya tanpa membuka mata. Seolah ia sudah menunggu getaran itu. Ia bangun perlahan, duduk tanpa menoleh ke arahku. Aku memejamkan mata pura-pura tidur. Padahal jantungku berdebar begitu keras hingga kupikir ia bisa mendengarnya. Rafa bangkit, berjalan pelan keluar kamar. Pintu ditutup setengah. Tidak dikunci. Aku menunggu 5 detik. 10. 20. Lalu aku berdiri. Kakiku gemetar. Tapi aku memberanikan diri melangkah keluar kamar. Lorong gelap. Hanya diterangi cahaya dari ruang tamu. Aku mendengar suara pelan. Suara percakapan yang ditekan. Rafa. Dan, kemungkinan besar, Dinda. Aku mendekati ujung lorong dan menyandarkan telingaku ke dinding. Suara Rafa terdengar jelas. Pelan. Tapi tegang. Din, kamu nggak boleh kirim pesan kayak gitu ke Aira. Hening sebentar. Kakak bilang jangan bikin dia curiga. Kamu malah bikin dia kepikiran. Aku membeku. Udah kak, aku panik. Suara Dinda terdengar kecil, seperti seseorang yang menangis tertahan. Aku takut. Tapi kamu janji buat nggak kontak Aira kan? Tadi aku cuma. Dinda. Nada Rafa berubah. Lebih tajam. Lebih mengancam. Aku bahkan tidak tahu suamiku bisa bicara setegas itu. Aku yang suruh kamu telepon malam-malam, bukan? Katanya. Jantungku seperti jatuh. Apa? Dinda terdengar menahan isak. Iya. Tapi aku nggak kuat kalau Mbak Aira sampai tahu. Aira nggak akan tahu apa-apa. Jangan sebut dia lagi. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan napas. Tangisku hampir pecah. Rafa, yang menyuruh Dinda menelpon? Tengah malam? Selama berjam-jam? Untuk apa? Aku cuma takut dia curiga. Kak? Suara Dinda patah. Udah, kakak urus. Jawab Rafa cepat. Lalu aku mendengar suara kursi bergeser. Langkah kaki. Aku panik. Buru-buru mundur kembali ke kamar. Berjalan cepat tapi tanpa suara. Aku masuk, menutup pintu pelan. Lalu berlari ke kasur. Memposisikan diriku seolah masih tidur. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka. Aku menutup mata. Langkah Rafa masuk. Ia duduk di tepi ranjang. Diam beberapa detik. Sangat lama. Lalu ia menyentuh punggungku. Tangannya dingin. Dingin sekali. Aye. Aku menahan napas.
Maaf, katanya pelan. Kalimat itu menggema di kepalaku. Maaf untuk apa? Karena telepon tengah malam? Karena menyuruh adiknya menutup sesuatu? Atau karena aku mendekati sesuatu yang tidak seharusnya aku ketahui? Rafa membaringkan diri, tapi ia tetap memunggungiku. Tidak lama kemudian, napasnya kembali teratur. Aku membuka mataku sedikit, menatap punggungnya. Ada sesuatu yang berubah darinya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dengan sangat keras. Dan saat aku hampir bisa memejamkan mata, ponselku bergetar pelan di bawah bantal. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Satu pesan. Dari Dinda. Mbak, maaf. Tolong, jangan tanya kakak. Aku nggak mau mbak kenapa-napa. Aku menutup mulut, menahan isak. Kenapa-napa? Apa maksudnya? Bahaya macam apa yang sedang menunggu? Dan yang paling menakutkan, bahaya itu datang dari siapa? Dari Dinda? Atau dari Rafa sendiri? Malam itu aku tidak tidur lagi. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bahwa suamiku bukan hanya menyembunyikan sesuatu. Tapi mungkin, aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Pagi itu, rumah terasa sunyi seperti rumah yang sedang berkabung. Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena suara-suara kecil yang biasanya menenangkan, seperti burung lewat, suara motor di luar, atau suara sendok mengenai gelas. Semuanya ditelan oleh ketegangan yang menggantung di udara. Rafa sudah bangun lebih dulu. Aku mendengar ia menyalakan kafe maker di dapur. Wangi kopi menyebar lembut, tapi bagiku aromanya justru menusuk hidung, seperti pengingat bahwa sesuatu yang pahit sedang menunggu untuk dihadapi. Aku duduk di tepi ranjang beberapa menit, menenangkan diri. Bersikap biasa, kataku pada diriku sendiri. Tunggu dia bicara. Tapi ketika aku keluar kamar, Rafa menatapku dengan wajah yang lebih sulit dibaca dari biasanya. Pagi, katanya datar. Pagi, jawabku sambil mengambil gelas. Ia memperhatikan gerak-gerikku, seolah sedang mengukur apakah aku tahu sesuatu. Aku menahan napas, berusaha menatap balik dengan netral. Kamu tidur? Tanyanya. Sedikit ironi menyelinap dalam pertanyaannya. Kamu tidur? Seolah ia tidak sadar bahwa akulah yang mendengar dia bicara dengan adiknya tengah malam. Aku tersenyum tipis. Lumayan. Rafa mengangguk. Bagus. Pura-pura. Semuanya pura-pura. Kami duduk berhadapan di meja makan. Rafa sibuk mengaduk kopi, tapi matanya tidak lepas dari wajahku. Aye, katanya akhirnya. Tentang kemarin. Aku langsung tegang. Jangan dipikirkan terlalu jauh. Aku memaksa diri untuk bersuara. Aku cuma bingung, Rafa. Log panggilan itu, pesan dari Dinda, semua itu aneh. Rafa menahan napas, lalu meletakkan sendoknya perlahan. Aku bisa jelasin. Katanya, Dek, aku hampir tidak berkedip. Aku memang suruh Dinda kontak aku beberapa malam terakhir. Untuk apa? Suara itu keluar begitu saja dari mulutku. Ia mengusap wajahnya, seolah kelelahan. Dia lagi butuh bantuan psikologis. Hah? Aku memandangnya tak percaya. Dia lagi ada masalah dengan seseorang. Lanjutnya, masalah besar. Dan dia nggak mau kamu ikut stres. Makanya aku nggak cerita. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan. Rafa memang pintar mengendalikan ekspresi, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya hari ini. Sesuatu yang seperti terpaksa. Masalah apa? Tanyaku pelan. Rafa menggeleng. Nggak bisa aku bilang sekarang. Kenapa? Karena Dinda minta. Dan aku janji sama dia. Janji. Kata itu terasa seperti pisau kecil. Jadi kamu lebih pilih jaga janji ke adikmu daripada ke istrimu? Rafa terdiam. Diam yang memberi lebih banyak jawaban daripada kalau ia bicara. Ia akhirnya berdiri. Aye, aku berangkat kerja dulu. Hanya itu? Setelah semua pertanyaanku? Namun ketika ia melangkah meninggalkan meja makan, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku membeku. Ponselnya tertinggal di meja.
Ia jarang sekali lupa benda itu. Rafa tipe orang yang sangat teratur. Terlalu teratur. Aku memandang ponsel itu. Lalu memandang Rafa yang sedang memakaikan sepatu. Rafa, panggilku. Ponselnya ketinggalan. Ia menoleh. Dan reaksi itu, reaksi sepersekian detik, membuat jantungku mencelos. Ia tampak syok. Seperti seseorang yang menyadari sesuatu yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Tapi ia cepat menyembunyikannya. Terlalu cepat. Oh iya, katanya santai sambil berjalan kembali. Aku lupa. Ia mengambil ponselnya, tapi bukan mengambil biasa, melainkan meraihnya cepat. Seolah ponsel itu barang bukti kejahatan dan aku adalah polisi yang siap menyeretnya. Ia memasukkannya ke saku dan pergi tanpa menoleh lagi. Ketika pintu tertutup, aku akhirnya bisa mengeluarkan napas yang sejak tadi kutahan. Ada sesuatu di ponsel itu. Aku tahu pasti. Tapi apa? Hari itu aku tidak bisa fokus ke apapun. Aku mengepel lantai, tapi pikiranku tetap mengulang pembicaraan semalam. Aku mencuci piring, tapi tanganku gemetar setiap kali teringat kalimat Dinda. Aku takut. Demi kebaikan Mbak sendiri. Jangan bikin kakak curiga. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah pribadi. Namun aku tidak bisa langsung menuduh. Tidak bisa menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Akhirnya aku melakukan hal yang seharusnya kulakukan sejak awal. Aku menelepon Dinda. Nomornya berdering lama. Tidak diangkat. Kucoba lagi 5 menit kemudian. Tetap tidak diangkat. Aku mengirimkan pesan. Dinda, Mbak cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Tidak ada balasan. Lalu, sekitar pukul 1 siang, ponselku berdering. Bukan dari Dinda, tapi dari nomor tidak dikenal. Aku mengernyit, lalu mengangkat. Halo. Hening beberapa detik. Lalu suara perempuan, pelan, terputus-putus, masuk ke telingaku. Mbak Aira. Ini Dinda. Jantungku berdebar. Dinda? Kamu kenapa? Kenapa bisik-bisik begitu? Suara Isak kecil terdengar. Mbak, aku mohon, jangan tanya kakak lagi soal telepon itu. Aku menegang. Kenapa? Mbak nggak ngerti. Kalau Mbak tanya, kakak bisa. Suaranya terputus. Hening. Dinda? Halo? Aku mengerutkan kening. Suara napas Dinda samar terdengar lagi. Tapi kali ini, ada suara lain. Suara seperti pintu terbuka. Dinda terdengar panik. Mbak, aku tutup dulu. Nanti aku. Tute. Telepon langsung mati. Aku memandang layar ponsel. Tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Ada suara pintu di belakang Dinda. Ada kepanikan mendadak. Ada sesuatu yang membuatnya memutus telepon secara paksa. Tapi hal yang paling menakutkan adalah saat ia memutus telepon, aku mendengar suara laki-laki. Suara yang sangat mengenaliku. Suara Rafa. Tubuhku membeku. Apa yang Rafa lakukan di sana? Bukankah ia bilang sedang bekerja? Kenapa suaranya terdengar dari rumah Dinda? Aku menjatuhkan diri di sofa. Tubuh gemetar. Kenapa Rafa ada di sana? Pertanyaan itu bergema di kepalaku berkali-kali. Dan jawaban yang muncul. Bukan jawaban yang siap ku dengar. Sejak telepon itu terputus tiba-tiba, rumah terasa seperti ruang kosong yang memerangkapku di antara suara-suara yang tidak ada, tetapi anehnya, terasa hadir. Jantungku berdebar begitu kencang sampai rasanya hendak merobek dadaku dari dalam. Suara pintu di belakang Dinda, nada paniknya, lalu munculnya suara laki-laki yang sangat kukenal. Semuanya berputar tanpa henti di kepalaku. Suara itu milik Rafa. Aku yakin. Pertanyaannya, kenapa Rafa ada di rumah Dinda? Setelah ia bilang sedang bekerja? Bukan sore hari. Bukan jam pulang. Tapi tepat setelah aku bertanya. Aku berdiri dari sofa. Mondar-mandir tanpa arah. Kepalaku penuh dengan potongan-potongan kecil yang tidak pernah kusangka bisa mengarah ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar panggilan tengah malam. Rafa bohong. Bisikku lirih. Tapi kenapa? Untuk apa?
Apa yang bisa membuat seorang kakak dan adik saling telepon tengah malam selama berjam-jam, menyembunyikan sesuatu dari istri, lalu panik saat rahasia itu mulai terbuka? Kecurigaanku melompat dari satu titik ke titik lain. Apakah Dinda sedang dalam masalah besar? Apakah Rafa terlibat? Apakah aku sebenarnya menjadi bagian dari sesuatu yang tidak pernah diniatkan untuk ku ketahui? Aku meletakkan tangan di dinding karena kakiku mulai kehilangan daya. Lalu sesuatu terlintas di kepalaku, begitu kuat hingga membuatku terpaksa duduk. Rafa menutup telepon malam-malam. Dia bilang sedang ke toilet. Tapi ternyata dia bicara dengan Dinda selama lebih dari 1 jam. Bukan hanya intensitas panggilannya yang janggal, tapi juga cara Rafa bereaksi setiap kali aku menyebut nama Dinda. Cemas, panik, defensif, dan yang tak kalah mengganggu. Dinda memohon aku tidak tanya. Demi kebaikan Mbak sendiri. Kalimat itu adalah alarm paling keras. Aku meraih jaket dan tas. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Tidak bisa menunggu. Tidak bisa berpura-pura baik-baik saja. Jika Rafa benar-benar pergi ke rumah Dinda, aku harus tahu alasannya. Aku bergerak cepat, menghampiri mobil. Tanganku sempat bergetar saat menyalakan mesin. Udara siang itu panas, tapi tubuhku justru dingin, seperti sedang diguyur air es dari dalam. Perjalanan menuju rumah Dinda butuh 15 menit. 15 menit yang terasa seperti perjalanan menuju jurang. Setiap detik menguatkan firasat bahwa apapun yang kutemukan nanti, mungkin akan mengubah hidupku. Aku tiba di depan rumah Dinda. Rumah kecil yang biasanya ramai. Hari ini sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara tawa. Aku turun dari mobil dengan hati-hati. Saat kakiku menginjak halaman depan, angin yang lewat terasa seperti mengusap kulitku terlalu dingin. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Kutunggu beberapa detik. Lalu aku mengetuk lagi. Lebih keras. Din? Ini Mbak Aira. Sini. Aku mulai panik. Aku meraih gagang pintu untuk memastikan apakah terkunci. Dan saat ku gerakan, pintu itu terbuka. Tidak terkunci. Tubuhku langsung merinding. Aku melangkah masuk perlahan. Dinda. Tidak ada sahutan. Ruangan terlihat berantakan. Bukan seperti dirampok. Lebih seperti seseorang yang terburu-buru pergi. Tumpukan baju berserakan di sofa. Pintu kamar sedikit terbuka. Cangkir di meja masih basah seolah baru saja dipakai. Aku berjalan maju dengan langkah hati-hati. Kemudian aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Sepatu Rafa. Sepatu kerja warna hitam yang ku kenal. Berada di samping rak sepatu Dinda. Aku berjongkok tak percaya. Menyentuh sepatu itu untuk memastikan aku tidak sedang berhalusinasi. Rafa. Bisikku. Tubuh bergetar. Kenapa ia bilang ke kantor? Kenapa ia di sini? Saat hatiku mulai memberi tanda bahaya, aku mendengar suara samar dari dalam kamar Dinda. Seperti suara seseorang yang sedang berbisik. Pintu itu hanya terbuka beberapa sentimeter. Cukup untuk menunjukkan bayangan seseorang di dalam. Aku menggenggam gagang pintu kamar. Denyut nadi di pergelangan tanganku begitu kuat, seolah hendak meledak. Ku pelintir gagangnya. Ku dorong perlahan. Pintu terbuka. Dan aku terpaku. Di dalam kamar, dengan lampu redup, kulihat Rafa sedang duduk di lantai, menunduk mengusap wajah. Tapi bukan itu yang membuatku terhenyak. Di depannya, Dinda menangis terisak. Tubuhnya kaku. Tangan memegang perutnya. Aku menutup mulut, menahan suara. Rafa menoleh cepat. Aira. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Lebih keras, lebih tajam, lebih takut. Dinda langsung mencoba menyeka wajahnya. Tapi tubuhnya goyah. Aku berlari ke arahnya. Dinda, kamu kenapa? Rafa berdiri cepat, seolah hendak menghalangiku. Aira, jangan. Apa yang terjadi di sini? Aku menepis tangannya tanpa ragu. Dinda memegang tanganku. Gemetar. Mbak, aku nggak mau Mbak lihat ini. Aku nggak mau Mbak ikut. Diam. Rafa memotong kalimatnya. Namun aku menatap mereka berdua.
Napas tersengal. Berhenti. Sekarang juga. Suaraku bergetar, tapi tegas. Rafa, jelaskan. Dinda, jelaskan. Salah satu dari kalian harus bicara. Dinda mulai terisak lagi. Mbak, aku takut. Rafa mengepalkan tangan. Matanya gelisah. Wajahnya penuh tekanan. Aira, ini bukan urusan kamu, katanya pelan penuh ancaman halus. Dan kalimat itu seperti menyalakan api di seluruh dadaku. Aku istrimu. Kalau adikmu telepon tengah malam, nangis, panik, dan kamu ada di rumahnya sembunyi-sembunyi, bagaimana itu bukan urusanku? Rafa membuang napas berat. Kedua tangannya bersandar pada pinggir meja seolah ia tidak sanggup menahan sesuatu lagi. Dan kemudian, Dinda berkata sesuatu yang membuat seluruh dunia di sekitarku berputar. Dengan suara sangat kecil, sangat patah, nyaris tidak terdengar. Mbak, aku hamil. Aku membeku. Kakiku seperti ditanam ke lantai. Apa? Suaraku patah. Dinda menunduk. Bahunya bergetar hebat. Aku takut. Aku nggak tahu harus bilang ke siapa. Aku menelan ludah. Dada terasa kosong. Dinda, siapa ayahnya? Dinda menatapku. Lalu matanya berpindah pelan ke arah Rafa. Dan saat itu, Rafa berkata cepat, terlalu cepat. Bukan aku. Aku merinding sedingin es. Aku menatap mereka berdua bergantian. Dinda menangis. Rafa panik. Kata-kata itu menggantung di udara. Bukan aku. Kalimat yang biasanya diucapkan seseorang, yang justru sedang menyembunyikan sesuatu. Aku memundurkan tubuhku perlahan. Dunia mulai terasa terbalik. Dan hanya satu pikiran yang terlintas dalam kepalaku. Apa sebenarnya hubungan mereka? Kamu, hamil. Kalimat itu keluar dari mulutku dalam keadaan setengah sadar. Bukan karena aku tidak mendengar jelas, tapi karena otakku menolak percaya bahwa Dinda, adik iparku, mengucapkan hal itu di depan suamiku, yang berdiri kaku seperti seseorang yang siap dihukum. Dinda menunduk. Wajahnya basah oleh air mata. Bahunya bergetar seperti anak kecil yang ketakutan. Sementara Rafa tidak bergerak sama sekali. Aku bisa merasakan jantungku berdetak begitu keras hingga telingaku berdengung. Udara seolah hilang dari ruangan itu. Dinda, aku mencoba tenang. Kamu bilang, kamu hamil. Tapi siapa ayahnya? Ia tidak menjawab. Tidak langsung. Justru Rafa yang bereaksi duluan. Aku bilang, itu bukan aku. Suara Rafa menegang, nada yang sangat defensif, terlalu defensif, hingga membuatku semakin curiga. Aku menatapnya. Mencoba membaca wajahnya yang sudah tidak lagi menyampaikan kejujuran. Matanya menghindari tatapanku. Jemarinya menggenggam meja terlalu erat. Dadanya naik turun tidak stabil. Rafa. Aku melangkah mendekat. Kenapa kamu panik? Aku belum bilang apa-apa. Aku cuma tanya Dinda. Aira, kamu harus percaya sama aku. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Tapi masalahnya adalah, aku sendiri tidak tahu harus berpikir apa. Yang aku tahu hanya satu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar panggilan tengah malam. Aku kembali memandang Dinda yang masih menangis. Lalu berlutut di depannya. Dinda, dengar Mbak, ya. Aku cuma mau bantu. Kamu nggak sendirian. Dinda mendongak. Matanya merah. Bibirnya bergetar. Mbak, aku beneran takut. Aku menyentuh tangannya yang dingin. Takut sama apa? Sama siapa? Ia menutup mata. Air matanya jatuh lagi. Sama semuanya. Aku menelan ludah. Dunia terasa berhenti sesaat. Dinda, tolong jawab pertanyaan Mbak. Suaraku lirih tapi tegas. Siapa ayah dari anak ini? Dinda menatapku. Lama. Sangat lama. Seolah ia berperang dengan dirinya sendiri, antara ingin jujur atau ingin tetap hidup. Dan tiba-tiba, Rafa memotong. Aira, cukup.
Suara itu 1 oktav lebih rendah dari biasanya. Dingin. Mengancam. Aku berdiri, menatapnya penuh kemarahan yang sejak tadi kutahan. Rafa, ini rumah Dinda. Kamu bukan tuan rumah di sini. Dan kamu bukan orang yang bisa tentukan kapan aku harus bicara atau berhenti. Rafa terdiam. Namun tatapannya menusukku. Tatapan yang tidak lagi seperti suami yang kukenal. Dinda menyeka matanya. Suaranya pecah ketika mencoba bicara. Mbak, aku nggak bisa bilang sekarang. Kak Rafa. Kak Rafa bilang belum waktunya. Aku tersentak. Belum waktunya? Ulangku pelan. Belum waktunya untuk apa? Rafa memejamkan mata, menarik napas panjang, napas seseorang yang sedang menahan rahasia agar tidak bocor. Aku cuma bilang ke Dinda untuk tunggu. Masih banyak hal yang harus dibereskan, katanya. Aku menatapnya dengan pandangan tak percaya. Masalah apa yang begitu besar? Sampai kamu harus sembunyikan dari aku. Suaraku merendah. Dari aku, Rafa. Istrimu. Rafa membuka mata. Ada sesuatu yang gelap di sana. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku nggak mau kamu terlibat, katanya pelan. Aku mendekat, lebih dekat dari biasanya, hingga jarak wajah kami tinggal beberapa sentimeter. Kenapa? Karena bahaya? Atau karena kamu takut aku tahu siapa kamu sebenarnya? Wajah Rafa memucat sedikit. Namun ia tidak menjawab. Tiba-tiba Dinda bangkit berdiri. Tubuhnya limbung. Mbak. Ia memegang perutnya. Wajahnya kesakitan. Aku langsung memegang lengannya. Dinda. Kamu kenapa? Rafa ikut panik. Mendekat. Kamu udah makan? Kamu minum obat? Tanyanya cepat. Suara begitu cemas hingga terasa janggal. Dinda menggeleng sambil menarik napas pendek. Aku nggak kuat. Mbak, aku pengen keluar dari sini. Aku nggak mau di rumah. Aku dan Rafa saling menatap. Aku antar kamu ke dokter, kataku spontan. Tapi Rafa langsung menggeleng. Kita nggak bisa ke dokter sekarang. Aku menoleh padanya dengan marah. Kenapa tidak? Dia kesakitan. Rafa. Rafa menggenggam lengan Dinda. Tapi Dinda malah mundur ketakutan. Jangan sentuh aku. Isaknya. Rafa terdiam. Tubuhnya kaku. Wajahnya terluka. Atau tersinggung. Aku tidak tahu. Aku cuma mau bantu. Katanya pelan. Kalau mau bantu. Jawabku tajam. Jawab pertanyaan yang tadi aku tanya. Rafa mengepalkan tangan. Kamu nggak ngerti situasinya. Ini lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Rafa. Aku capek dengar kalimat itu. Air mataku hampir jatuh. Kamu bilang, rumit. Nanti. Jangan tanya. Jangan tahu. Sampai kapan aku harus dibodohi? Rafa menatapku. Tapi tidak lagi dengan kemarahan. Ada ketakutan nyata dalam matanya. Dan itu justru membuatku semakin takut. Aira. Suaranya pecah sedikit. Kalau kamu terus gali ini, kamu bakal terluka. Aku membeku. Terluka? Dari siapa? Ia menatapku lama, seperti sedang memilih kata. Dari siapapun, jawabnya. Tapi yang pasti, jangan dari aku. Aku mundur selangkah. Bukan karena takut, tapi karena aku baru menyadari sesuatu. Rafa tidak sedang memperingatkanku. Ia sedang mengancam dengan cara paling halus. Dinda kembali memegang tanganku. Mbak, tolong jangan pulang sendiri. Tolong jangan tinggal sendiri. Kak Rafa nggak selalu seperti yang Mbak lihat. Dek, aku menatapnya. Nggak selalu seperti apa? Dinda menggigit bibirnya, menahan kalimat yang ingin keluar. Lalu perlahan ia berbisik. Kadang, dia berubah, Mbak. Aku merinding dari ujung jari sampai tengkuk. Berubah gimana? Dinda menunduk. Suaranya hampir hilang. Jadi orang yang aku nggak kenal. Aku membeku. Rafa mengusap wajahnya keras. Seperti seseorang yang kehilangan kendali atas situasi. Ia berdiri cepat. Suaranya meledak. Dinda, diam.
Dinda menutup wajahnya ketakutan. Aku berdiri di antara mereka. Rafa, ada apa sebenarnya? Ia menatapku dengan wajah yang tidak lagi ramah, tidak lagi lembut, tidak lagi seperti Rafa suamiku. Ia menatapku dengan tatapan seseorang yang sedang menilai ancaman. Kalau aku cerita sekarang, suaranya rendah, hubungan kita nggak akan sama lagi. Aku menahan napas. Dan kalau kamu terus paksa Dinda bicara, semuanya akan berantakan. Aku gemetar. Berantakan. Bagaimana, Rafa? Ia mendekat. Sangat dekat. Hingga aku bisa merasakan dingin napasnya. Lalu ia berbisik. Dan aku nggak mau kamu. Salah satu yang hancur. Aku tersentak. Tubuhku menegang. Rafa berjalan ke pintu kamar. Membuka daun pintu. Sudah, katanya pada kami berdua. Pembicaraan hari ini cukup sampai di sini. Dinda menggenggam tanganku keras-keras. Aku takut, Mbak. Isaknya semakin menghancurkan hatiku. Aku menatap Rafa dengan dada bergetar. Tolong, Rafa. Jangan buat aku takut. Namun Rafa tidak menjawab. Ia hanya menatapku 1 detik. Dengan tatapan yang tidak bisa kuterjemahkan. Lalu ia keluar kamar, meninggalkan aku dan Dinda, dengan ketakutan yang baru saja diberi bentuk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai bertanya, apa sebenarnya yang selama ini dilakukan suamiku? Dan kenapa aku harus dijauhkan dari kebenaran itu? Setelah Rafa keluar dari kamar Dinda, hening di ruangan itu terasa seperti tekanan udara yang tiba-tiba menimpa dadaku. Aku merasakan sesuatu berubah. Bukan hanya pada Dinda, tapi pada Rafa. Ada sisi dirinya yang tadi muncul. Sisi yang tidak pernah kulihat selama 3 tahun pernikahan kami. Sisi yang membuatku merinding. Sisi yang membuatku mempertanyakan apakah aku benar-benar mengenalnya. Dinda masih menangis di tepi kasur, memegang perutnya. Aku membantunya duduk lebih nyaman, lalu mengusap punggungnya perlahan. Dinda, suaraku lembut. Kalau kamu nggak aman di rumah ini, kamu ikut Mbak sekarang. Kita bisa pindah tempat. Kita bisa. Tidak. Suara Rafa menggema dari luar kamar, membuatku tersentak. Ia berdiri di depan pintu. Ternyata ia tidak benar-benar pergi. Ia mengawasi kami. Tolong jangan buat keputusan apapun tanpa aku, katanya pelan tapi tegas. Aku menatapnya, menahan kemarahan yang naik ke tenggorokan. Dia butuh tempat aman, Rafa. Aku bisa jaga dia. Aku tertawa hambar. Sejauh ini kamu hanya jaga rahasianya, bukan dirinya. Rafa mengepalkan tangan. Rahangnya mengencang. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah pergi ke ruang tamu. Pintu depan tertutup cukup keras. Aku tidak tahu apakah itu artinya ia pergi, atau hanya keluar sebentar untuk mengatur napas. Yang aku tahu, ini adalah kesempatan. Aku menatap Dinda. Dia nggak ada. Kita harus bicara sekarang. Dinda menatapku dengan mata penuh ketakutan. Mbak, kalau Kak Rafa tahu. Dinda. Aku menggenggam tangannya. Apa yang kamu takuti dari Rafa? Ia memalingkan wajah. Bukan Kak Rafanya, Mbak. Tapi apa yang dia bisa lakukan kalau dia terpojok? Dek, aku tahu itu bukan ketakutan biasa. Ada sesuatu di balik itu. Sesuatu yang membuat Dinda bergetar setiap kali nama kakaknya disebut. Din, bisikku pelan. Aku tidak akan tinggal diam kalau kamu atau bayimu dalam bahaya. Dinda menangis lagi, meremas tanganku. Mbak, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari yang paling membuatmu takut, kataku lembut. Ia menutup mata. Menarik napas panjang, lalu membuka mata. Tatapannya hancur. Aku takut. Kak Rafa tahu aku hampir cerita sama Mbak. Aku memeluknya tipis. Aku di sini. Mbak lindungi kamu. Mbak janji. Setelah beberapa menit, Dinda akhirnya berdiri. Kakinya masih goyah, tapi ia memaksakan diri berjalan ke sudut kamar. Ada sesuatu yang harus Mbak lihat. Ia menggeser lemari kecil di sudut ruangan.
Di belakangnya, ada pintu kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Pintu itu lama tidak dibuka. Warnanya kusam, gagangnya berdebu. Ini, Dinda menelan ludah. Tempat Kak Rafa simpan sesuatu waktu terakhir dia ke sini. Aku membeku. Kapan? 2 hari lalu. 2 hari lalu. Saat Rafa bilang ia rapat dan pulang larut malam. Saat ia terlihat gelisah. Jantungku berdetak cepat. Dinda mengambil kunci kecil dari bawah bantalnya. Tangan gemetarnya membuat kunci itu hampir jatuh. Sebelum ia membuka pintu, ia memandangku. Mbak, tolong jangan kaget, ya. Aku mengangguk. Meski sebenarnya bukan Dinda yang butuh meyakinkanku, akulah yang butuh menyiapkan diri. Kunci diputar. Pintu kecil itu terbuka pelan. Aroma apek keluar terlebih dulu. Dinda menyalakan lampu kecil di dalamnya. Dan yang kulihat membuat kulitku merinding dari ujung rambut sampai telapak kaki. Di dalam ruangan kecil itu, ukurannya hanya sebesar lemari, ada sebuah meja pendek. Di atas meja itu, tumpukan kertas sobek. Foto-foto Dinda. Foto-foto Rafa di depan rumah ini. Foto ultrasound yang sudah diremas. Dan yang paling menghancurkan, foto aku. Bukan hanya satu. Banyak. Foto aku sedang belanja. Foto aku di depan rumah. Foto aku duduk di teras. Foto aku sedang membuang sampah. Semua diambil dari jauh. Tanpa sepengetahuanku. Apa? Ini? Suaraku pecah. Dinda memejamkan mata. Aku nggak tahu, Mbak. Aku swear aku nggak tahu. Tapi Kak Rafa masuk ke sini 2 hari lalu. Dia kunci lagi. Terus dia bilang ke aku untuk jangan pernah buka. Aku mundur selangkah. Napas tersengal. Kenapa ada foto aku? Tanyaku pada diri sendiri. Aku nggak tahu. Dinda menjawab cepat. Panik. Aku baru lihat semua ini setelah dia pergi. Aku takut Mbak marah kalau tahu. Tapi aku lebih takut kalau sesuatu terjadi sama Mbak. Aku menatap foto-foto itu. Merasakan tubuhku melemah. Dan kemudian mataku menangkap sesuatu di pojok meja. Sebuah catatan kecil. Dengan tulisan tangan Rafa. Aku mengambilnya perlahan. Di kertas itu tertulis. Pantau terus. Jangan biarkan dia curiga. Hingga semuanya siap. Aku menatap tulisan itu lama. Berusaha memahami apa arti setiap huruf. Setiap kata. Dia. Suaraku tercekat. Dia memantau aku. Dinda menutup wajahnya. Mbak, aku takut. Aku takut Kak Rafa makin jauh berubah. Aku jatuh terduduk di lantai. Semua potongan yang tidak masuk akal mulai tersambung. Panggilan tengah malam. Rafa panik saat log panggilan terlihat. Dinda ketakutan setiap kali Rafa datang. Rafa menyembunyikan sesuatu. Dan kini, ruangan kecil berisi foto-foto. Bukti bahwa ia selama ini memperhatikan gerak-geriku diam-diam. Aku memejamkan mata, merasakan mual naik ke tenggorokan. Dinda, aku berbisik. Apa kamu pikir Rafa bisa menyakitiku? Dinda terdiam cukup lama. Lalu ia mengangguk. Perlahan. Sangat pelan. Tapi cukup untuk membuatku merasa seolah seluruh bumi bergeser di bawah kakiku. Mbak. Dinda menggenggam tanganku. Mbak harus pergi dari rumah itu. Sebelum apa? Suaraku meledak. Dinda menahan napas. Sebelum Kak Rafa siap dengan rencananya. Aku membeku. Rencana? Rencana apa? Dinda ingin bicara lagi tapi pintu depan rumah berbunyi. Suara itu keras. Terlalu keras. Seperti pintu didorong seseorang yang marah. Aku dan Dinda saling memandang. Langkah kaki masuk rumah. Langkah yang sangat kukenal. Langkah Rafa. Dinda? Suara Rafa terdengar dari ruang tamu. Kakak balik. Aku memucat. Dinda memucat. Langkah itu semakin mendekat. Setiap hentakan terdengar seperti pukulan ke jantungku. Dinda. Aira. Suara Rafa berubah datar. Kalian di mana? Dinda menggenggam tanganku erat. Seperti seseorang yang menggenggam kesempatan terakhir untuk selamat. Mbak, bisiknya gemetar.
Jangan biarkan dia tahu kita buka ruangan ini. Langkah Rafa berhenti tepat di depan kamar. Ia mengetuk pintu 1 kali. Tok, tok, tok. Aira, kita perlu bicara. Aku menahan napas. Dan di detik itu, aku tahu bahwa apapun yang sedang terjadi, baru saja masuk ke titik paling berbahaya. Suara ketukan dari luar kamar, pelan tapi tegas, membuat tulang belakangku terasa seperti dihantam es. Aku dan Dinda saling berpandangan. Napas kami sama-sama pendek, hampir tak terdengar. Ruangan kecil itu masih terbuka sedikit, dengan cahaya lampu kuning pucat yang memantulkan bayangan-bayangan dari benda-benda di dalamnya. Foto-foto, catatan, kertas tersobek, dan jejak-jejak rahasia yang selama ini tersembunyi dari hidupku. Tok, tok, tok. Aira. Suara Rafa terdengar datar, tanpa emosi. Kita perlu bicara. Dinda menahan tanganku. Jari-jarinya dingin seperti es. Mbak, jangan jawab dulu. Jangan keluar. Tapi ketukan itu, kedengarannya bukan permintaan. Lebih seperti peringatan. Aku memandang pintu kamar yang tertutup sebagian. Celah tipis di bawahnya memperlihatkan bayangan kaki Rafa yang tak bergerak. Seperti seseorang yang menunggu mangsanya keluar dari persembunyian. Aira, ujar Rafa lagi. Kali ini lebih rendah. Aku tahu kamu di dalam. Dinda menarik napas pendek, menahan isaknya. Mbak, tolong. Kita harus tutup pintu kecil ini dulu. Aku mengangguk cepat. Kami menutup pintu ruang rahasia itu dengan hati-hati, berusaha agar tidak menimbulkan suara. Lampu kecil dimatikan. Lalu kami mendorong kembali lemari kecilnya dengan gerakan lambat dan gemetar. Begitu selesai, aku berdiri, menenangkan napas. Tapi jantungku tidak bisa tenang. Jantungku berdetak begitu keras. Aku takut Rafa bisa mendengarnya dari luar pintu. Tok. 1 ketukan lagi. Aira, cepat buka. Suaranya datar. Terlalu datar. Aku melangkah pelan ke pintu kamar, memaksa wajahku untuk tidak terlihat panik. Sebelum aku membuka pintu, Dinda memegang bahuku dari belakang. Mbak, bisiknya. Apapun yang dia tanya, jangan bilang kita lihat isinya. Jangan. Aku menelan ludah dan mengangguk pelan. Lalu aku membuka pintu. Rafa berdiri di sana. Tubuhnya tegap, wajahnya datar. Tapi matanya, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang seperti seseorang yang sedang menilai apakah aku ancaman atau bukan. Ada apa? Tanyaku, mencoba terdengar normal. Rafa menyapu pandangannya ke aku. Lalu ke Dinda yang duduk di kasur. Wajahnya masih basah. Ia mendengus kecil. Lalu masuk ke kamar tanpa diminta. Aku balik lagi karena ada yang lupa aku bilang. Katanya dengan nada sangat tenang. Tenang yang justru membuatku merinding. Aku dan Dinda saling pandang. Lupa apa? Suaraku sedikit pecah. Rafa duduk di kursi dekat jendela dan memandang kami berdua. Kalian berdua, jangan buat keputusan sendiri. Apapun masalahnya, biar aku yang urus. Nada berat dalam kalimat itu memberi isyarat bahwa kalimat itu bukan nasihat. Itu perintah. Aku menghela napas dan menghadapi Rafa. Kami cuma ngobrol. Rafa, Dinda butuh ditemani. Aku tahu. Jawabnya cepat. Makanya aku kesini. Aku mempersempit mata. Kamu tadi bilang ke kantor. Rafa tersenyum. Tipis. Kerjaanku selesai cepat. Aneh. Sejak kapan Rafa bisa selesai cepat? Sejak kapan ia langsung muncul begitu saja setelah telepon Dinda terputus? Aku mendekat, menatap wajahnya langsung. Rafa, kamu marah ya? Tidak, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Cuma, aku nggak mau ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kata itu lagi. Kak Rafa, Dinda bersuara lirih. Aku tadi cuma bilang sama Mbak. Rafa menoleh ke Dinda dengan tatapan yang membuatku merinding. Tatapan itu, bukan tatapan kakak, bukan tatapan keluarga. Lebih seperti tatapan seseorang yang sedang mengancam saksi. Dinda, katanya pelan. Aku sudah bilang, biar aku saja yang jelaskan.
Dinda langsung diam. Matanya menunduk. Aku menatap Rafa. Dada sesak oleh rasa takut yang sulit dijelaskan. Baik, kataku. Kalau kamu mau jelaskan, coba jelaskan bagian mana dari ini yang harus aku pahami. Aku melipat tangan, menatapnya tanpa berkedip. Kenapa kamu dan Dinda telepon tengah malam? Kenapa kamu datang ke sini diam-diam? Kenapa kamu bilang ini bukan urusan aku? Dan, kenapa Dinda sampai bilang dia takut? Rafa menghela napas panjang. Ia menatapku dengan ekspresi seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan emosi. Aira, katanya pelan. Aku nggak mau kamu salah paham. Kamu yang buat aku salah paham. Kata-kata itu keluar sebelum sempat kutahan. Rafa terdiam. Matanya bergerak sedikit, mengevaluasi. Mehekeng. Lalu ia berkata, dengan nada yang jauh lebih lembut. Aira, aku sayang kamu. Tapi ada hal-hal yang belum bisa aku ceritakan. Aku mencibir. Selalu ada hal-hal itu, Rafa. Rafa bangkit dari kursinya perlahan. Aku cuma minta kamu percaya sama aku. Aku menelan ludah. Rafa, lebih mudah percaya kalau kamu nggak melibatkan adikmu tengah malam. Lebih mudah percaya kalau kamu nggak datang ke rumah ini sembunyi-sembunyi. Lebih mudah percaya kalau kamu nggak menyembunyikan sesuatu dari aku. Rafa menatapku. Lama. Tatapan itu bukan tatapan suami. Tapi tatapan seseorang yang menimbang apakah aku berbahaya bagi rencananya. Aira, katanya pelan. Aku bakal cerita nanti. Tapi bukan sekarang. Nanti itu kapan? Kalau semuanya sudah siap. Kalimat itu menusukku seperti pisau. Siap apa, Rafa? Ia tidak menjawab. Dan ketidakjawaban itu justru menjelaskan banyak hal. Tiba-tiba Dinda berdiri. Tubuhnya goyah. Kak, aku minta maaf, katanya pelan. Rafa langsung sigap memegang bahunya. Dinda, kamu jangan banyak berdiri dulu. Dinda menatap kakaknya dengan mata yang bukan hormat, tapi takut. Maaf. Ulang Dinda. Rafa mengangguk. Kamu istirahat. Aku urus semuanya. Sambil berkata begitu, Rafa meraih ponselnya. Gerakannya cepat, seperti seseorang yang takut aku akan melihat isi ponselnya. Aku tinggal sebentar. Katanya, ada yang harus aku ambil. Aku mengernyit. Apa? Rafa menatapku. Bibirnya melengkung sedikit. Hal yang akhirnya akan menjelaskan semuanya. Ia keluar kamar dan menutup pintu. Aku segera menoleh ke Dinda. Dinda, kamu harus bilang sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Rafa sembunyikan? Dinda menangis, memeluk perutnya. Mbak, aku takut. Kalau Kak Rafa tahu, dia bakal marah. Aku memegang wajahnya. Sebelum siapapun marah, aku perlu tahu kebenarannya. Dinda menutup mata. Air mata jatuh dari pipinya. Mbak, katanya lirih. Aku mau cerita. Napasnya terputus-putus. Tapi Mbak harus janji dulu. Aku meraih tangannya. Janji apa? Dinda menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Ketakutan yang begitu dalam hingga membuatku ikut menggigil. Janji. Mau percaya sama aku? Aku mengangguk cepat. Aku percaya. Dinda. Mbak percaya. Dinda menarik napas lemah. Kak Rafa. Ia berbisik begitu pelan, hampir tak terdengar. Dia bukan orang yang Mbak kira. Aku membeku. Dunia berhenti. Apa maksud kamu? Dinda menelan ludah. Mbak, Kak Rafa, dia. Tiba-tiba suara pintu depan rumah terbuka keras. Brak. Aku dan Dinda terhentak. Suara langkah kaki berat. Memasuki rumah lagi. Rafa sudah kembali. Lebih cepat dari yang seharusnya. Dinda menggenggam tanganku erat. Erat seperti seseorang yang tahu hidupnya sedang dipertaruhkan. Mbak. Suaranya pecah. Dia nggak boleh tahu aku mau cerita. Langkah kaki Rafa semakin dekat. Semakin jelas. Semakin berat. Aira.
Suara itu terdengar dari luar kamar. Kita harus bicara sekarang. Aku memucat. Dinda memucat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Naungan bayangannya terlihat dari bawah pintu. Tegap. Tak bergerak. Aku menahan napas. Dan kemudian, pintunya bergetar. Aira, katanya lagi, bukakan pintunya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa tidak aman. Pintu kamar itu bergetar pelan, tetapi cukup untuk membuat jantungku seolah turun ke perut. Aku dan Dinda diam membeku. Nafas kami tertahan, seperti paru-paru kami menolak bekerja. Bayangan kaki Rafa terlihat jelas dari bawah pintu. Diam, menunggu, seperti seekor binatang pemangsa yang sabar sebelum menerkam. Aira, panggilnya lagi. Nada suaranya tidak tinggi, tidak marah, tetapi tenang dengan cara yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Bukakan pintunya. Dinda menggenggam tanganku begitu kuat, seolah aku adalah satu-satunya pelampung yang membuatnya bertahan di tengah badai. Mbak, jangan buka, jangan buka, bisiknya dengan suara tercekat. Tapi aku tahu, jika aku tidak membuka pintu, Rafa akan memaksa masuk. Aku bisa mendengar ketegangan dari cara ia berdiri, cara ia menunggu, bahkan cara ia mengetuk, bukan meminta izin, tapi memberi batas waktu sebelum ia mengambil alih. Dengan tangan gemetar, aku berdiri dan melangkah ke pintu. Mbak. Dinda memanggil lirih. Aku menoleh, memberikan anggukan kecil. Tenang, Mbak nggak akan tinggalkan kamu. Kuputar gagang pintu perlahan. Pintu terbuka. Dan di sanalah Rafa berdiri. Senyumnya muncul. Senyum yang tidak pernah membuatku merasa setakut ini. Senyum yang tipis, kaku, seolah ditempelkan paksa di wajahnya. Kita perlu bicara di luar, katanya lembut. Aku menelan ludah. Kenapa nggak di sini? Rafa menatapku lama sekali, sebelum berkata, supaya Dinda bisa istirahat. Aku melirik ke Dinda. Wajahnya jelas menunjukkan satu hal. Jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Namun aku juga tahu bahwa jika aku menolak, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Akhirnya aku berkata, baik, tapi pintunya tetap terbuka. Rafa tidak suka. Aku tahu dari cara sorot matanya berubah sesaat. Tapi ia mengangguk. Boleh. Aku keluar dari kamar, berdiri di lorong. Rafa mengikutiku, menutup pintu kamar Dinda setengah. Bukan tertutup rapat, tetapi cukup membuat kami tidak terlihat dari dalam. Begitu jarak kami cukup jauh dari kamar, Rafa menatapku. Aira, katanya pelan. Kamu kenapa? Kamu terlihat takut. Kalimat itu membuatku tertawa pendek. Pahit. Rafa, kamu bertanya kenapa aku takut? Setelah semua ini. Semua apa? Nada Rafa lembut, tetapi terlalu diatur. Aku mendekat selangkah. Panggilan tengah malam. Kamu datang ke sini diam-diam. Dinda takut. Dan kamu bertingkah seperti aku yang salah. Karena kamu memang salah paham, kata Rafa cepat. Aku menggeleng. Bukan. Rafa, aku nggak salah paham. Kamu yang bikin semuanya tertutup. Rafa tiba-tiba meraih bahuku. Tapi bukan seperti suami yang ingin menenangkan istri. Genggamannya terlalu kuat. Aira, bisiknya. Aku nggak mau kamu terlibat terlalu jauh. Aku menepis tangannya. Kenapa tidak? Aku istrimu. Rafa memejamkan mata sejenak, seperti menahan emosi yang bahkan ia sendiri takut keluarkan. Aku menyuruh Dinda telepon aku. Aku menyuruh dia. Banyak hal. Aku tahu, kataku pelan. Pertanyaannya, kenapa? Rafa mendekat. Sangat dekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Karena Dinda sedang dalam masalah besar. Dan aku satu-satunya yang bisa bantu dia. Masalah apa? Ia membuka mulut. Namun sebelum satu kata pun keluar. Bro, terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar Dinda. Aku langsung menoleh. Apa itu?
Aku berlari kembali ke kamar. Rafa bergerak cepat mencoba menahanku. Aira, jangan masuk. Aku mendorong pintu kamar dengan keras. Dan pandangan yang kulihat membuatku membeku. Dinda terjatuh di lantai. Ia memegang perutnya. Wajahnya pucat. Lebih pucat dari sebelumnya. Dinda. Aku berlutut. Memegang lengannya. Dinda mencoba bicara. Tapi suaranya seperti tertelan rasa sakit. Mbak, tolong. Jangan biarkan dia. Rafa langsung masuk. Panik tapi bukan panik takut kehilangan adiknya. Panik karena situasi yang tidak sesuai rencananya. Dinda, kenapa kamu berdiri tadi? Aku bilang jangan banyak gerak. Dinda menjauh, memegangi perutnya. Jangan dekat. Jangan dekat aku. Rafa menegang. Ia menatapku. Lalu Dinda. Lalu aku lagi. Apa kalian tadi? Bicara sesuatu. Nada suaranya berubah. Lebih rendah. Lebih menekan. Aku berdiri menghadangnya. Rafa. Dinda kesakitan. Kita harus bawa dia ke dokter. Tidak. Rafa membentak. Suara itu begitu keras hingga membuatku tersentak. Dinda mulai menangis. Aku mau ke dokter, Mbak. Aku merangkulnya. Kita pergi sekarang. Rafa, ambil kunci mobil. Aku bilang tidak. Rafa menahan pintu. Aku berbalik menatapnya. Kenapa tidak, Rafa? Dia hamil. Dia butuh pertolongan. Rafa menatapku. Tatapan itu kosong. Berbahaya. Seolah ia sedang mengambil keputusan penting. Dinda nggak boleh keluar rumah sekarang. Aku mendekat. Kenapa kamu melarang dia? Rafa membuka mulut. Namun kata-kata yang keluar membuat tubuhku menggigil hebat. Karena kalau Dinda keluar, semuanya terbongkar. Aku terpaku. Darah di tubuhku seperti berhenti mengalir. Terbongkar apa, Rafa? Dia menghela napas berat. Air matanya muncul sedikit. Bukan tangisan sedih. Lebih seperti seseorang yang menerima kenyataan pahit. Ada hal yang aku lakukan demi keluarga. Suaranya pecah sedikit. Hal yang kalau kamu tahu, kamu nggak akan melihat aku sama lagi. Hatiku berdegup kencang. Dunia tiba-tiba terasa sempit. Dinda berbisik lemah dari lantai. Mbak, jangan percaya Kak Rafa. Aku meraih tangan Dinda, menenangkannya. Rafa melihat itu, dan wajahnya berubah keras. Aira. Ia mendekat selangkah. Suaranya lebih tajam. Kamu harus pilih. Sekarang. Aku mengernyit. Pilih apa? Pilih percaya sama aku. Atau kamu ikut tenggelam dalam masalah ini. Aku menarik napas terputus. Jadi memang ada masalah, Rafa? Ia menutup mata. Lebih dari yang kamu bayangkan. Aku menggenggam tangan Dinda. Ia semakin lemah. Rafa, kataku. Kalau kamu masih manusia, kamu bantu kami bawa Dinda ke dokter. Rafa membuka mata. Tatapan itu bukan lagi tatapan yang ku kenal. Ada sesuatu yang berubah jauh di dalam dirinya. Kalau kamu bawa dia keluar, katanya pelan tapi mengerikan. Kamu akan membuka sesuatu yang tidak bisa kamu tutup lagi. Aku menegakkan tubuhku. Kalau itu kebenaran, biar aku yang hadapi. Rafa terdiam. Lama. Seolah menimbang apakah harus menghentikanku. Atau membiarkan semuanya runtuh. Lalu ia tersenyum. Senyum kecil yang membuatku merinding dari ujung rambut sampai telapak kaki. Baik. Kalau itu mau kamu. Dan ia melangkah ke pintu. Lalu menguncinya dari dalam. Aku dan Dinda membelalak. Rafa. Kenapa kamu kunci pintunya? Rafa menatap kami berdua. Aira. Dinda. Tersenyum tipis. Sudah waktunya salah satu dari kalian tahu kebenarannya. Jantungku seperti berhenti. Dan tepat saat aku hendak bertanya apa maksudnya, Rafa memasukkan tangannya ke saku, mengeluarkan sebuah ponsel lain. Ponsel yang bukan miliknya, dan menyalakan layarnya. Di layar itu, ada foto Dinda. Ada foto aku.
Ada catatan-catatan yang sama seperti yang kulihat di ruang rahasia tadi. Tapi yang membuatku benar-benar membeku adalah ada sebuah folder bernama Skenario Akhir. Aku menatap Rafa. Dia menatapku. Dan ini, katanya pelan, alasan kenapa aku harus sembunyikan semuanya. Folder itu terbuka di layar ponsel kedua Rafa. Cahaya layar membuat wajahnya terlihat lebih pucat, lebih keras, dan lebih asing dari siapapun yang pernah ku kenal. Skenario akhir. Kata-kata itu terpampang jelas. Sederhana, tapi memiliki bobot yang membuat tubuhku seolah kehilangan tulang. Apa ini? Rafa? Suaraku pecah. Rafa menatapku lama. Hening menekan seluruh ruangan. Dinda berpegangan padaku. Tubuhnya gemetar. Napasnya pendek-pendek. Lalu Rafa perlahan duduk di kursi dekat pintu. Menatap kami seperti seseorang yang siap mengaku, bukan karena ingin jujur, tapi karena rahasianya sudah terlalu dekat terbongkar. Aira, katanya pelan, aku nggak berniat cerita dengan cara seperti ini. Aku menelan ludah. Cerita apa? Rafa menghela napas panjang, seperti sedang menenangkan dirinya sebelum mengambil keputusan besar. Kalian berdua harus tahu, alasan kenapa aku melakukan semua ini. Ia menatap Dinda. Kamu juga tahu, Din, ini semua demi kamu. Dinda menggeleng cepat, menangis. Enggak, Kak, bukan demi aku. Kamu yang paksa aku. Kamu yang Cukup. Nada Rafa dalam, dingin. Aku memegang bahu Dinda untuk menenangkannya. Rafa, mulai dari awal. Jelaskan semuanya. Rafa menatap ke lantai. Jemarinya mengetuk-ngetuk ponsel seperti seseorang yang kehabisan waktu. Aku nggak pernah berniat menyakitimu, Aira, katanya. Tapi ada hal-hal yang harus aku lindungi. Lindungi siapa? Suaraku meninggi. Dinda? Aku? Atau dirimu sendiri? Tatapan Rafa naik. Ejem. Dinda, hamil. Dan kamu pikir aku ayahnya? Ia tertawa pendek, tawa yang aneh, tidak wajar. Tentu saja bukan aku. Terus siapa? Seruku. Rafa menatap Dinda. Tanpa belas kasih. Ceritakan, Din. Bilang ke mbakmu, siapa ayah anakmu? Dinda menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku nggak sanggup. Rafa berbalik ke arahku. Dia nggak sanggup karena itu bukan sekadar aib keluarga. Tapi masalah yang bisa buat hidup kita hancur. Aku menunggu. Jantungku berdetak begitu keras. Sampai rasanya tubuhku terasa sempit. Dinda dipaksa, kata Rafa akhirnya. Dipaksa oleh laki-laki yang sudah lama mengincarnya. Aku dan Dinda sama-sama menatap Rafa. Terkejut, panik, bingung. Dipaksa siapa? Tanyaku lirih. Rafa bangkit. Berjalan ke meja kecil di samping tempat tidur Dinda. Ia membuka laci dan mengeluarkan beberapa amplop lusuh. Amplop-amplop itu berisi foto-foto laki-laki asing, surat ancaman, kertas lusuh dengan coretan marah, foto Dinda saat pulang kuliah, foto Dinda di halte, foto Dinda sedang masuk rumah. Ada orang yang ngikutin Dinda selama berminggu-minggu, kata Rafa. Seseorang yang tahu rutinitas dia. Seseorang yang memberi ancaman kalau Dinda cerita ke siapapun. Aku menutup mulutku. Kamu bercanda, Rafa. Aku tidak. Rafa menatapku. Mata penuh kilatan gelap. Dan laki-laki itu adalah orang yang dulu pernah ngincer kamu juga, Aira. Darahku berhenti mengalir. Apa? Aku hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Ada seseorang yang dulu suka ngikutin kamu. Sebelum kita menikah. Kamu nggak sadar karena dia pintar bersembunyi. Aku mundur selangkah. Aku nggak pernah lihat siapapun. Rafa mengangguk. Karena aku yang tutup semua jejaknya. Dunia terasa bergeser di bawah kakiku. Rafa, apa maksudmu tutup semua jejak? Ia menatapku. Dalam. Menegangkan. Aku cari dia. Aku ancam dia. Aku. Pastikan dia nggak dekat kamu lagi.
Rafa mengusap wajahnya. Dan sekarang dia pindah target ke Dinda. Dinda menangis lebih keras. Tubuhnya bergetar hebat. Kak, tolong, jangan ceritain semuanya. Aku mendekat ke Dinda, memeluknya. Kenapa kamu nggak cerita ke aku? Suaraanku pecah. Kenapa kamu biarkan aku menyangka yang macam-macam? Rafa menggeleng perlahan. Kamu akan panik. Kamu akan takut. Dan kamu akan jadi target lagi. Apa? Kenapa aku bisa jadi target? Karena laki-laki itu pernah gagal dapatkan kamu dulu. Dan dia tahu kamu dekat dengan Dinda. Kalau kamu terlibat, kamu akan ikut diserang. Tubuhku melemah. Aku bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Jadi, semua telepon, semua pesan, kamu dan Dinda sembunyi-sembunyi. Itu karena kalian takut dia sedang mengawasi. Rafa mengangguk. Dia mengawasi. Sampai sekarang. Aku merinding dari ujung rambut sampai ke kaki. Dan ruang rahasia itu, tanyaku pelan. Rafa menunduk. Itu tempatku kumpulin semua bukti. Foto-foto dia. Jejaknya. Siapa dia dekatin. Kebiasaan dia. Semua hal yang bisa kupakai buat lindungi kalian. Aku hanya bisa menatap Rafa. Lama. Dalam. Untuk pertama kalinya aku sadar. Ketakutanku selama ini. Mungkin bukan datang dari Rafa. Tapi dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Yang selama ini Rafa coba cegah. Aira. Suara Rafa melembut. Aku bukan musuhmu. Aku bukan orang yang kamu harus takuti. Ia mendekat perlahan. Yang ingin kuselamatkan. Kamu berdua. Dinda memeluk perutnya. Mbak, aku hamil. Karena dia. Dia paksa aku. Di parkiran. Aku hampir muntah mendengar itu. Tapi kenapa kalian sembunyikan dari aku? Jeritku. Rafa menutup mata. Aku takut kamu ikut jadi sasaran. Aku mundur. Gemetar. Rafa, 3 tahun kita menikah. Dan kamu pikir aku nggak sanggup terlibat dalam masalah keluarga sendiri? Rafa menatapku. Aku pikir kamu lebih baik tetap tidak tahu. Aku memejamkan mata. Air mata jatuh. Dan skenario akhir itu. Tanyaku. Rafa menyerahkan ponsel itu padaku. Untuk nangkap dia. Menjebaknya. Mengakhiri semua ini. Aku menatap Rafa. Menatap Dinda. Menatap foto-foto. Catatan. Bukti-bukti. Begitu banyak rahasia. Begitu banyak ketakutan. Dan kini, semuanya terungkap. Seminggu kemudian, polisi berhasil menangkap pria itu. Semua bukti yang Rafa kumpulkan diberikan kepada mereka. Termasuk bukti bahwa pria itu memang mengincarku dulu. Dan Dinda belakangan ini. Dinda dirawat intensif. Bayinya selamat. Rafa mendampinginya setiap hari. Dan aku masih mencoba memahami kenyataan bahwa suamiku bukan suami sempurna. Bukan kakak sempurna. Bukan pahlawan tanpa dosa. Tapi ia berjuang, melakukan hal-hal yang tak pernah kukira, demi melindungi kami. Kadang dengan cara yang salah. Kadang dengan cara yang membingungkan. Kadang dengan membuatku takut. Tapi ia mencoba. Dan hubungan kami tidak langsung pulih. Kami harus membangun kepercayaan dari awal. Tapi kali ini, tanpa rahasia. Suatu sore, saat kami duduk di teras rumah dan matahari mulai turun, Rafa berkata pelan, Aira, kalau kamu butuh waktu, aku akan tunggu. Aku menatapnya, menelan semua luka, kebingungan, marah, takut, tetapi juga kenyataan baru bahwa di balik semua kekacauan, ada cinta di sana, ada perlindungan, ada niat baik yang disalurkan dengan cara yang buruk. Aku butuh waktu, jawabku. Banyak waktu. Rafa mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku percaya ia berkata jujur. Malam itu aku memejamkan mata dengan lega, meski belum sepenuhnya tenang. Tapi setidaknya, tidak ada rahasia lagi. Tidak ada ketakutan dari orang dalam. Dan tidak ada bayangan yang mengawasi dari kejauhan. Cerita ini memang penuh luka. Tapi akhirnya,
Kami menemukan kejujuran yang selama ini hilang.